Aku kan tadi kan buka X ya. Terus kalian tahu nggak kalau banyak banget kriminal-kriminal di Indonesia nih, kayak sinetron aja tau nggak? Iyalah, itu namanya penegakan hukum. Negara itu lagi kerja, Kal. Penegakan hukum yang mana? Yang tumpul ke atas, tajam ke bawah itu tah? Kalau rakyat kecil nyolong ayam belajar rame-rame, tapi kalau yang maling uang rakyat malah santai duduk di kursi empuk, malah kadang juga naik pangkat. Tapi kan ada hakim, polisi, sama jaksa. Mereka kan tugasnya ngatur keadilan. Teorinya sih iya, Vi, tapi prakteknya banyak oknum, banyak intervensi. Malah hukum cuma tajam kalau ke orang yang gak punya kuasa, ya kan? Iya, kamu tuh kayak sinyal wifi ada, tapi kalau dibutuhin suka hilang gitu aja. Kami itu hak dasar, bahkan sebelum kamu punya KTP. Tapi kalau ada pelanggaran, negara suka amnesia kolektif. Kayak kasus 98 itu ya, yang pelakunya nggak benar-benar nggak diadili, bahkan malah bisa jadi presiden. Tapi kan rakyat juga yang pilih dia. Justru itu, kita harusnya tanyakan kenapa rakyat itu mau nerima orang dengan jejahannya itu yang kelam. Atau mereka udah bodo amat, udah capek berharap, atau gimana sih sebenarnya? Karena rakyat Indonesia itu gampang baper, dibilang gemoy aja, langsung deh nggak ingat masa lalu. Ini tuh bukan soal lucu-lucuan, tapi ini tuh soal tragedi yang nggak pernah diselesaikan. Tragedi 98, penculikan aktivis, semuanya. Ya udah ditinggal gitu aja. Iya, soalnya pelajaran PKN kan cuma buat nilai doang, bukan buat bikin kita sadar. Iya, kalian pernah dengar nggak sih soal jurnalis Tempo yang katanya udah berteror kepala babi? Maksud siapa? Oh, kalau nggak salah yang rame bulan Maret itu loh, masa kamu nggak tahu sih? Tahu. Yang wartawan Tempo itu kalau nggak salah namanya Francisca atau siapa gitu ya, itu kemarin rumahnya dikirimin kepala babi, tau nggak sih? Ngeri banget. Sumpah. Hah, kok bisa sih? Emang dia salah apa? Karena dia kritis, karena Francisca nulis. Di negara yang katanya demokrasi ini, nulis juga bisa dihukum. Itu juga merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM, hak atas kebebasan bersuara dan berekspresi. Tapi katanya udah diselidiki polisi kan? Iya, Kak, diselidiki, tapi hasilnya mana? Endingnya sama aja, kayak sinetronnya digantung, nggak selesai-selesai. Malah tanggapan dari presiden aja suka dibikin bercandaan loh, katanya suruh dimasak lah atau apalah. Hari ini wartawan, besok siapa? Jadi kita harus gimana dong? Kritik, suarain, dan edukasi. Mulai dari lingkungan kita sendiri. Jangan cuma aktif waktu ada giveaway di TikTok. Ya, tapi itu emang menghibur sih. Tapi benar, kita nggak bisa tutup mata terus. Dan jangan lagi mikir, ya udah mau gimana lagi, itu awal kehancuran tahu. Berarti kalau kita diem, sama aja kita setuju dong. Diam itu bagian dari pelanggaran juga, dan diam itu merupakan sikap politik juga, dan sayangnya itu adalah sikap yang paling banyak dipilih. Untuk semua korban yang nggak pernah dapat keadilan, dan untuk kita semua yang udah mulai sadar, untuk keberanian, untuk kebenaran, dan untuk HAM yang nggak cuma slogan. Untuk semua korban yang nggak pernah dapat keadilan, dan untuk kita semua yang udah mulai sadar, untuk keberanian, untuk kebenaran, dan untuk Ini tuh bukan soal lucu. Kok bisa sih? Emang dia salah apa? Karena dia kritis, karena Francisca nulis. Di negara yang katanya demokrasi ini, nulis juga bisa dihukum loh. Hei, gak fokus kamera, Rek. Sorry.